Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eta Yulia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jagakarsa 03 Pagi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah berbagai usaha dan keputusan-keputusan yang masuk akal bagi seorang guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang berorientasi pada kebutuhan murid atau guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Lalu, bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semraut yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Lalu, seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Dengan demikian, perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar yang lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar murid-muridnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, yaitu mengenai readiness atau kesiapan belajar murid. Di sini, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal yang menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kita tahu bahwa, seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, olahraga, matematika, sains, drama, memasak, dan lain-lain. Minat adalah satu motivator yang penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Profil belajar murid terkait dengan beberapa faktor, di antaranya gaya belajar, lingkungan,
budaya, kecerdasan majemuk, bahasa, kesehatan, keadaan keluarga, kekhususan, dan lain-lain. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Untuk dapat memetakan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, lalu mengidentifikasi pengetahuan alam. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, kemudian menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Berikut ini adalah koneksi antar materi, keterkaitan antar materi pada modul 1.1 sampai modul 2.1, diantaranya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, profil pelajar Pancasila, Bagja, budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Keterkaitan pada modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan pada modul 1.4 dengan modul 2.1, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung dan mewujudkan tercapainya visi dari guru penggerak. Guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki ekosistem sekolah untuk mendukung perkembangan murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Berdasarkan pemaparan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa
Untuk mengoptimalkan pembelajaran dan tentunya hasil dari pembelajaran murid, diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.